Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu diagram alir dalam menemukan referensi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Yang pertama yaitu define research question, atau kita lebih dulu harus mempunyai dan menetapkan masalah penelitian dapat berupa inklusi ataupun eksklusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target dan pada populasi terjangkau. Dalam hal ini, populasi sampel berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini sering terdapat kendala untuk memperoleh kriteria yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Biasanya menyangkut ketersediaan subjek, peralatan, dan keahlian, serta biaya. Misalnya pada suatu penelitian tentang jantung koroner didiagnosis pastinya harus dengan EKG atau elektrokardiogram. Namun pada beberapa desa terpencil alat tersebut tidak tersedia, maka didiagnosisnya hanya dengan manifestasi klinis, padahal akan menimbulkan situasi yang fatal seperti otot-otot jantung yang akan mengalami kematian apabila terlambat dalam pemeriksaan. Keadaan yang biasanya menjadi kriteria eksklusi pada studi klinis yaitu sebagian subjek yang memenuhi kriteria inklusi tetapi harus dikeluarkan dari studi oleh karena beberapa hal, diantaranya pertama, subjek penelitian menolak untuk berpartisipasi. Yang kedua, terdapat keadaan yang tidak memungkinkan atau penyakit lain yang dapat mengganggu pengukuran atau interpretasi. Yang terakhir yaitu terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan dari penelitian tersebut. Berikutnya yaitu identify relevant search terms. Identifikasi istilah-istilah penting atau terminologi yang relevan. Istilah penting ini yang paling sering disebut dalam suatu penelitian. Dalam mengembangkan strategi pencarian dimulai dengan mengidentifikasi kata kunci dan konsep dalam masalah penelitian yang dijalankan. Strategi dalam pencarian istilah-istilah penting yaitu dengan melihat apakah kata kunci tersebut muncul pada abstrak. Dengan begitu, peneliti akan mengetahui bahwa kata tersebut merupakan konsep atau istilah penting dalam artikel karena muncul pada abstraknya. Yang ketiga yaitu develop search plan, mengembangkan rencana penelusuran dengan menggabungkan kata dan or. Dengan menautkan kata kunci yang terkait dengan atau akan memperluas pencarian. Sedangkan jika peneliti menautkan kata kunci dengan dan, maka akan mempersempit pencarian. Pada tahap keempat yaitu test and refine research, uji dan saring atau menyeleksi kembali research yang ditemukan. Pada tahap ini peneliti harus recheck semua sumber dari literatur yang didapat. Sumber tersebut haruslah dapat dipercaya, dilihat akreditasinya dari website Sinta, untuk jurnal, tahun terbit dari literatur itu pun harus diperhatikan. Semakin muda atau terbaru tahun terbitnya, maka itu semakin bagus. Berarti menunjukkan kalau penelitian itu terbaru dan paling update. Dan menghapus literatur yang tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Serta jika mengambil pada database Google Cendekia, harus memperhatikan jumlah kutipannya. Jika hitungannya tinggi, mungkin sumbernya penting dan terpercaya. Yang kelima yaitu select relevant database, memilih database yang relevan. Dengan memilih database literatur dengan penelitian yang akan dijalankan, maka akan mempermudah melihat apakah suatu penelitian tersebut sudah dilakukan sebelumnya atau belum, dan mempersempit proses pencarian literatur. Maka pencarian literatur akan semakin mudah. Dalam proses pencarian pasti kita menemukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan referensi dari database pencarian. Misalnya dapat dicari di Google Scholar, Garuda, DOAG, dan sebagainya. Peneliti dapat mempersempit pencarian berdasarkan tahun terbit, kata kunci pada masalah penelitian, ataupun dengan metode yang digunakan. Menambahkan batas pencarian akan mengecualikan materi tertentu yang tidak relevan dengan pertanyaan dari penelitian atau dari masalah penelitian yang kita ambil. Nah, bahkan bisa jadi mendapatkan referensi menarik dari daftar pustaka yang digunakan pada referensi yang kita dapat atau literatur yang kita dapat sebelumnya. Nah, tahap terakhir yaitu document and manage search result.
Dokumentasi dan manage hasil pencarian. Setelah melakukan pencarian literatur, sangatlah penting bagi peneliti untuk menyimpan literatur yang telah dicari untuk menghindari pengulangan jika perlu melakukan pengeditan atau revisi. Juga dapat membuat catatan atau buku harian untuk pencarian yang dilakukan tiap harinya. Tapi metode terbaik dalam manage hasil pencarian yaitu menggunakan platform basis data, contohnya Mendeley ataupun EndNote. Mari organize hasil pencarian di dalam satu file berfungsi agar menghemat waktu jika ingin membaca kembali literatur yang telah dicari. Jika perlu, nama filenya diubah sesuai keyword pada literatur tersebut. Jangan lupa membackup semua data penelitian di dalam Google Drive ataupun flash disk. Jangan hanya disimpan pada satu device saja. Kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti laptop yang rusak di tengah penelitian, peneliti harus aware soal itu. Jika tidak di backup, peneliti harus mengulang step by step dari awal pembuatan penelitian. Tentulah itu membuat banyak waktu menjadi terbuang sia-sia dan menjadi tidak efisien. Baiklah, sekian jawaban saya mengenai strategi dalam penelusuran literatur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.